Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal, hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Untuk memahami ayat ini kita perlu reinterpretasi kata, din, yang diterjemahkan sebagai agama. Dalam Al-Quran tidak semua kata din diterjemahkan sebagai agama, khususnya pada surat Yusuf ayat 76. Berikut penjelasannya, surat Yusuf ayat 76 berbunyi. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Dalam ayat ini, kata din berarti hukum atau peraturan. Jadi, frasa fi din al-malik berarti menurut hukum raja atau dalam peraturan kerajaan. Ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf tidak dapat mengambil saudaranya menurut hukum raja, kecuali jika Allah menghendaki. Ini menunjukkan bahwa kata din dalam konteks ini terkait dengan sistem hukum atau peraturan yang berlaku. Kita coba terapkan penerjemahan kata din sebagai hukum atau peraturan pada surat Ali Imran ayat 83. Berikut penjelasannya, surat Ali Imran ayat 83 berbunyi. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Jika kita terapkan kata din sebagai hukum, maka ayat ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Maka apakah mereka mencari hukum selain dari hukum Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Dalam konteks ini, kata din sebagai hukum sangat tepat. Karena ayat ini membahas tentang hukum Allah dan perbandingan dengan hukum lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas memberikan informasi kepada kita bahwa yang dimaksud dengan mereka, dalam teks surat Maret 83 adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah Muhammad. Secara teologi mereka sudah mengenal Allah dan ajarannya yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan mereka juga meyakini bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta. Perhatikan surat Az-Zuhruf ayat 87. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ لَهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Kata, mereka, pada surat Az-Zuhruf ayat 87, merujuk pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mereka meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Namun mereka tidak mau menerapkan hukum Allah pada kehidupan sosial dan politik kenegaraan mereka. Mereka menempatkan hukum Allah hanya berlaku pada kehidupan setelah mati saja. Mereka memisahkan hukum Allah dengan kehidupan sosial, politik dan bernegara. Perhatikan Al-Maidah ayat 50. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Sangatlah jelas bahwa sasaran dakwah Nabi bukanlah orang-orang yang tidak mengenal ajaran Allah, tetapi justru orang-orang yang secara teologi meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta. Tetapi tidak yakin bahwa hukum Allah bisa diterapkan pada kehidupan sosial, politik dan kenegaraan serta mereka tidak yakin bahwa hukum Allah bisa membawa bangsanya menuju kehidupan damai dan sejahtera. Meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah namun mereka tidak yakin dengan hukum Allah dan kehidupan sosial, politik dan kenegaraan, mereka lebih yakin dengan mengambil hukum buatan mereka sendiri, yang mereka yakini mampu membawa bangsanya menuju kehidupan damai dan sejahtera. Perhatikan ayat berikut. An-Nisa, ayat 60. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan pada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka, dengan kesesatan yang sangat jauh. Makna, sesat, bukan berarti ritual-ritual klinis, tetapi bermakna tidak sampai tujuan. Dengan membuat hukum buatan sendiri, mereka dikatakan sebagai orang sesat yaitu orang yang tidak sampai pada tujuan yaitu kehidupan damai dan sejahtera. Kesimpulannya adalah bahwa manusia sebagai komponen dari alam semesta seharusnya belajar bagaimana hukum Allah berlaku pada alam semesta.
Seluruh komponen alam semesta tunduk patuh dengan hukum yang diundangkan kepadanya sesuai fungsi penciptaan dirinya.